Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan saya masih membahas seputaran gangguan asam lambung, GERD, SIAD, rheumatis. Nah teman-teman, di video kali ini ya sesuai request teman-teman ya, untuk membahas ya tentang masalah buang air besar ya. Mungkin konten ini agak sedikit geli ya ataupun jorok karena membahas tentang BAB ya. Jadi banyak sekali teman-teman ya yang komen, Bang tolong bahas tentang buang air besar gitu ya teman-teman ya. Sebelum saya lanjut videonya, seperti biasa teman-teman ya, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe gratis supaya saya lebih semangat lagi bikin kontennya dan berbagi ilmu, berbagi pengalaman saya ya kepada teman-teman, supaya teman-teman itu lekas membaik dan alhamdulillahnya sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman ya, jadi dulu saya ya ketika terkena gangguan asam lambung itu ya sering sekali ya mencret ya, terus cair gitu ya, terus berbusa BAB-nya, terus kadang hitam susah seminggu sekali ya, kecil-kecil keluarnya, kadang cair, kadang wah pokoknya nggak karuan temen ya, bisa berubah kapanpun saja ya. Tapi yang perlu kita pahami dan perlu kita mengerti ya, jadi perlu kita pahami teman-teman ya. Jadi karena apa, lambung kita mencerna makanannya kurang baik ya, masih kurang sempurna, masih nggak normal gitu teman-teman. Jadi kita tuh harus paham gitu, nggak usah takut, nggak usah berpikir yang kemana-mana. Pasti rata-rata orang yang mengalami gangguan asam lambung itu ketika ya lambungnya masih bermasalah ataupun masih ada lukanya ya, maupun mau gratitis, mau itu tukar lambung ataupun yang lainnya, itu pasti BAB-nya kan bermasalah teman-teman. Jadi ya terkadang saya juga dulu sempat takut teman-teman ya, waktu saya belum tahu ya video-video seperti ini, kita takut ya, terus terang namanya kita sudah makan tidak enak ya, tidur tidak nyenyak gitu teman-teman, terus pikirannya kemana-mana, tiap hari tidak bisa pergi kemana-mana ya, cuma di rumah aja gitu, terus makan apa-apa salah gitu, ditambah BAB-nya gak beres gitu tuh, itu tambah kepanikan tersendiri. Nah ketika saya tahu ternyata BAB kita itu kadang cair, kadang hitam ataupun keluar kecil, itu karena lambung kita ya ataupun usus kita itu masih bermasalah teman-teman. Ketika nanti sudah membaik, itu akan kembali seperti dulu lagi teman, tidak akan sering-sering lagi mungkin cair ataupun terlalu hitam, itu enggak teman-teman ya. Nanti kalau udah sembuh, sudah membaik, itu akan normal lagi ya. Makanya buat teman-teman tidak usah takut, tidak usah khawatir. Kecuali teman-teman ya, ini ada kecuali itu emang benar-benar warnanya hitam seperti aspal ya, itu harus segera diperiksakan ke dokter, karena itu harus ada penanganan lebih lanjut dari dokter ya. Kalau macam masih warna-warna biasa ya, itu tidak apa-apa teman-teman, itu adalah efek dari lambung kita ya, karena lambung kita itu sedang bermasalah gitu ya. Nah, untuk mengatasinya ya, dulu saya itu untuk mengatasinya ya, ketika saya itu BAB-nya sering cair, sering berbusa gitu ya, saya mengatasinya dengan makan makanan yang lebih berserat ya teman-teman, terus makan makanan yang lebih mengandung banyak karbohidrat lah teman-teman ya waktu itu ya. Jadi karena saya dulu makan sayur kan nggak macam-macam sayur, udah cuma sayur bayam saja ya sama wortel gitu tentunya. Kalau nggak lauknya cuma ikan direbus ataupun ayam direbus doang. Jadi saya berpikirnya, oh karena saya makanannya cuma seperti ini terus direbus, oh ya mungkin karena makannya seperti ini jadinya saya BAB-nya jadi cair gitu ya teman-teman. Nah ketika susah ya, selang berapa bulan gitu BAB jadi susah sekali, BAB itu keluarnya kecil-kecil teman-teman. Nah saya berpikirnya mungkin waktu itu karena saya banyak diam diri di rumah ya, kurang beraktivitas, minumnya kurang, tidurnya juga kurang teman-teman ya. Nah mungkin saya berpikir seperti itu, mungkin oh saya tuh kekurangan cairan, kekurangan vitamin ya, kekurangan mineral, kekurangan serat. Nah dari situ ya, ketika saya sudah mengerti, saya menjalankan 3P ya, makanan yang sehat ya, terus berpikir yang sehat teman-teman ya, pokoknya 3P itu harus dijalankan dengan benar. Nah ketika saya sudah menjalankan dengan benar, alhamdulillah teman-teman ya, ya nggak bentar sih teman-teman, 2 tahun ya itu bisa sembuh teman-teman. Nah teman-teman harus yakin, yang mungkin sekarang lagi proses pemulihan mungkin udah lebih dari 2 tahun ya, ada di kolom komentar atau udah lebih 2 tahun tapi kok belum kunjung sembuh. Nah ini sedikit saran ya, jadi sedikit pengertian juga ya. Jadi setiap orang itu sembuhnya itu akan berbeda-beda ya. Setiap orang itu masalah di lambungnya juga berbeda-beda, sensitif lambungnya juga berbeda-beda teman-teman ya. Makanya buat teman-teman,
kenali dulu diri teman-teman tuh seperti apa yang dimakan tuh sering kambuh, ataupun dimakan selang berapa jam kambuh, ataupun bagaimana diri teman-teman tuh ya. Kalau mungkin sering di tempat tinggalnya cuaca dingin, itu berarti harus sering-sering mandi pakai air hangat, keluar-keluar pakai jaket ya. Berbeda dengan orang yang tinggal di tempat yang panas itu, teman-teman harus mengertilah diri sendiri. Ataupun mungkin teman-teman ikut orang tua ya, karena orang tua kan, namanya orang tua teman-teman ya, pasti kan agak sedikit perhatian tuh lebih gitu ya. Jadi kita bangun tiduran sering dimarahin, ataupun makannya sedikit kita sering mungkin dikasih tahu jangan makan sedikit. Tapi ketika kita ingin sesuatu, mungkin ya karena masih ikut orang tua, jadi kita tuh tidak seluasa kalau mungkin kita sudah berumah tangga sendiri gitu. Jadi mungkin ada beban dari mental ya, karena jadi orang tua mungkin mengekang nih, kok kamu nggak mau minum obat, ataupun kamu kok sakit nggak sembuh-sembuh gitu. Itu juga bisa mempengaruhi teman-teman, mempengaruhi kita tuh cepat atau enggaknya sembuh. Jadi orang-orang di sekitar kita, ini yang saya alami dulu, orang-orang di sekitar kita itu juga sangat berpengaruh ya untuk kesembuhan kita saat terkena gangguan asam lambung. Apalagi untuk yang sudah terkena anxiety ataupun mentalnya terganggu. Jadi udah kita terkena anxiety ya, orang sebelah kita tuh tidak mendukung, itu biasanya akan memperlambat ya, bukannya tidak sembuh, memperlambat penyembuhan. Makanya buat teman-teman, kenali diri teman-teman, kenali lingkungan teman-teman, dan teman-teman tuh jangan banyak mengeluh ataupun cerita kepada orang-orang yang belum pernah merasakan asam lambung, karena akan percuma teman-teman. Itu yang saya alami dulu ketika saya cerita sama orang-orang yang belum pernah mengalami asam lambung, itu cuma jadi beban aja gitu. Jadi kita tuh malah kepikiran, malah sakit hati itu teman. Makanya mendingan nggak usah cerita, pendem aja, ataupun tanya-tanya aja orang-orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan sembuh. Nah gitu teman-teman, ataupun nonton video seperti ini, itu akan lebih tenang teman-teman. Nah mungkin segitu aja video teman-teman, karena ini udah malam teman-teman ya, saya harus istirahat juga. Dan teman-teman juga jangan tidurnya jangan malam-malam ya. Dulu saya tuh ketika proses pemulihan, jam 7 setelah sholat isya saya sudah tidur teman-teman, tidak pernah lebih dari jam 7 ya. Makanya buat teman-teman, semangat lakukan 3P-nya, jangan kendor ya, jangan melanggar-langgar ya. Mentang-mentang sudah mulai enakan nih, wah saya tidur di malam jam 9, jam 10, jangan teman-teman ya. Kalau bisa tidur jam 7, ntar bangun jam setengah 5, jam 5 ya. Teman-teman bisa olahraga pagi-pagi ya, itu teman-teman akan lebih cepat dalam proses pemulihan. Insya Allah teman-teman ya, semoga teman-teman semuanya cepat sembuh ya. Karena ya saya tuh sangat prihatin ya, banyak sekali teman-teman saya juga yang terkena asam lambung, dan mereka juga sering kambuh-kambuhan, tidak sembuh-sembuh. Semoga teman-teman sembuh total, tidak kambuh-kambuhan lagi, dan semuanya ya orang-orang yang di Indonesia ini yang terkena asam lambung itu bisa sembuh. Amin ya Rabbal alamin. Nah jangan lupa sebelum video saya akhiri ya, seperti biasa teman-teman ya, like ya, share video ini ke saudara atau ke teman-teman yang mengalami gangguan asam lambung, supaya mereka juga ikut cepat membaik dan alhamdulillah sampai sembuh. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.